Hai bro, pernah dengar Tumpak Sewu? Bagi sebagian travelers, tempat yang berada di Kabupaten Lumajang ini mungkin sudah familiar. Tapi yang belum, cekidot ya bro, karena gue akan review keseruan dan keunikan tempat yang satu ini. Sebagai objek wisata unggulan Kabupaten Lumajang, fasilitas wisata di tempat ini terbilang kece bro. Di sini tuh ada homestay, kemudian warung makannya juga banyak, dan yang terpenting bro, kamar mandinya bersih dan nyaman. Akses menuju Tumpak Sewu juga relatif mudah. Lu tinggal ketik di Google Map Tumpak Sewu dan tinggal lu ikutin arahnya. Kalau dari Malang, durasi perjalanannya sekitar 2 jam. Tiketnya juga terbilang murah loh bro. Lu cukup membayar 10.000 untuk parkir kendaraan, 10.000 untuk spot panorama, 10.000 untuk turun ke dasar air terjun, dan 10.000 untuk melihat spot gua tetes. Jadi total biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih hanya 40.000 bro. Oh ya bro, sebagai saran aja, sebaiknya ketika lo datang ke sini menggunakan jasa pemandu lokal, karena dia paham betul spot-spot yang kece dan jalur yang aman untuk dilalui. Biaya menggunakan jasa pemandu lokal itu kurang lebih 200.000 ya bro. Dengan biaya sebesar itu, pemandu biasanya akan mengantarkan kita ke 5 spot utama di Tumpak Sewu. Yang pertama adalah spot panorama. Lokasinya itu sekitar 400 meter dari parkir kendaraan. Spot berikutnya adalah turun ke dasar air terjun. Dan sebenarnya disinilah petualangan Tumpak Sewu dimulai. Untuk mencapai dasar air terjun, kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20-30 menit. Kondisi jalurnya lumayan curam dan licin. Bahkan di beberapa titik kita harus melintasi dan menuruni air terjun. Buat lo yang mau ke sana, sebaiknya menggunakan sepatu trekking ataupun sendal gunung. Oh ya, buat lo yang punya fobia ketinggian atau sakit jantung, memang gak rekomen sih buat melakukan trekking ke dasar air terjun, karena kondisinya memang lumayan ekstrim bro. Apalagi peralatan safety-nya itu masih terbilang minim bro. Jalur itu hanya dipagari oleh kayu bambu atau besi, dan di beberapa titik itu hanya dibekali oleh tali tambang. Ini adalah salah satu titik yang bakal membuat adrenalin lo berpacu lebih kencang bro. Lo itu harus menuruni sebuah air terjun yang memiliki kecuraman kurang lebih 60-70 derajat. Buat kita jalur ini memang mengerikan bro, tapi buat masyarakat lokal itu sepertinya hal yang biasa. Seperti salah satu warga ini, dia dengan santai menuruni air terjun yang lumayan curam dan kondisi airnya juga lumayan deras. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, kita akan tiba di dasar lembah. Dan kemudian kita akan menyeberangi sebuah anak sungai di antara bebatuan yang telah disusun oleh masyarakat lokal. Kalau kita lihat di situ ada bekas longsoran yang terjadi beberapa waktu lalu saat gempa mengguncang Malang.
Oh ya bro, di sini juga kita akan dipungut biaya retribusi lagi ya sebelum memasuki spot utama di dasar Tumpak Sewu. Setelah membayar retribusi, kita akan menyeberang sungai lagi dengan bantuan seutas tambang, dan kemudian barulah kita akan tiba di dasar air terjun Tumpak Sewu. Ya, inilah penampakan Tumpak Sewu dari dasar lembah. Dari sini Tumpak Sewu memang terlihat lebih megah dan elegan. Setelah puas mengabadikan kemegahan Tumpak Sewu, perjalanan akan dilanjutkan menuju Gua Tetes. Lokasinya sebenarnya nggak begitu jauh sih bro. Kurang lebih kita berjalan sekitar 5-10 menit, dan kondisinya juga nggak terlalu curam karena kita hanya melipiri aliran sungai. Tapi sebelum sampai di Gua Tetes, kita juga akan melintasi sebuah spot yang nggak kalah oke-nya bro. Namanya, kata Pak RT pemandu kami, Tebing Nirwana. Nggak tahu juga sih kenapa dinamakan demikian, tapi memang kece banget sih bro. Nah, kalau yang ini namanya Telaga Biru, bro. Di sini lo bisa berenang karena di bagian bawah itu ada semacam kolam yang sengaja dibentuk sepertinya. Ketinggian kedalamannya juga nggak terlalu dalam, kurang lebih mungkin seperut orang dewasa ya. Mulut Gua Tetes dari Telaga Biru ini kurang lebih durasi perjalanannya sekitar 10-15 menit ya bro. Kita akan naik lagi menyusuri tebing dan melintasi beberapa air terjun sebelum masuk ke mulut gua.
Ini bukan hujan ya guys, tapi gue lagi di mulut goa Tetes. Nah bro, kita tadi udah ke Tumpak Sewu, kemudian ke Bintangani, terus ke Plaza Warna. Ini kita terakhir nih di Gua Tetes. Terus selanjutnya perjalanan turun. Tapi nggak kalah ekstrim bro, kita harus nyebrang air terjun tuh. Ya. Ini batu yang warnanya begini di sini nih bro. Kita harus pilih batu nih. Dari spot ini nih kita ke parkiran, estimasinya 20 menit. Jalanannya bro, nanjak lumayan, olahraga lah. Makanya 20 menit cuman kayak gitu tuh jalurnya. Seru-serunya udah tadi, tinggal ngapnya naik tanjakan selama 20 menit. Lumayan curam bro. Ini ada nih sekitar 60-70 mah ya kemiringannya, 60-70 derajat.